Nyonya bilang yang itu harus dipindahkan ke tangga. Dan kau cepat kerjanya ya. Baiklah. Satis, sudah tenang saja. Aku akan bicara dengan Fendi dan memastikan kau mendapatkan bonus. Nyonya, jatuh. Apapun yang terjadi, terjadilah Satis. Itu jatuh kepada orang yang tepat dan di waktu yang tepat. Bagus sekali. Pergilah. Melihat Samir Lutra mengingatkanku apa yang telah terjadi di audisi. Apa yang akan kulakukan? Dia tinggal di rumah ini. Bagaimana jika dia datang dan memerintahku? Ya, dia bisa datang kapan saja. Tiap orang berpikir dia bersembunyi di halaman belakang. Apa yang akan kulakukan ya? Aku akan beri dia pelajaran. Permisi, kemari sebentar. Terima kasih. Ini minyak. Ini pasti akan menyenangkan. Kaleng cat jatuh kepadanya. Dan sekarang kau akan jatuh karena minyak ini. Inilah balasan dariku karena kau sudah menghina aku. Dia pasti akan turun. Bagus. Aku akan beri dia pelajaran. Kau akan terpleset. Aku suka melihat dia terpleset dan jatuh. Sangat menyenangkan. Oh, itu Samir. Itu Karen Lutra. Oh Tuhan. Oh Tuhan, apa kau baik-baik saja? Yap. Sini, biar ku bantu. Astaga. Siapa yang menumpahkan minyak di sini? Tunggu sebentar. Wow, maaf. Ini tasmu. Dan ini ponselmu. Iya, terima kasih. Kau siapa? Aku fans beratmu. Ini besar. Lebih besar. Terbesar. Kau tidak tahu, tapi aku sudah menonton semua pertandinganmu. Aku menonton hanya untuk melihat dirimu. Ketika kau datang ke lapangan, tidak ada yang berani mengusirku. Aku tidak tahu kau menjadi fans terberatku. Terima kasih. Selera humormu yang baik yang membuat aku terkesan. Aku tidak tahu, tapi kau adalah pahlawanku. Aku sudah melihat semua pertandinganmu. Aku ingat pukulan terakhir yang kau lakukan di pertandingan. Itu pertunjukan yang luar biasa. Apa yang bisa aku katakan? Luar biasa, dan pukulan khasmu itu sangat patut diberi pujian. Aku yakin kau pasti banyak fans, terutama wanita. Aku punya banyak fans wanita. Dan mereka semua tergila-gila denganku. Dan aku mencintai mereka semua, kecuali satu. Kalau boleh tahu, siapa dia? Wanita itu. Wow, itu Caprita. Apa? Maksudku, pelayan tua. Ya, benar. Dia adalah pelayan tua yang gila. Kau tahu? Hanya kau orang yang berani menilai gadis ini dengan benar selain aku. Begitu melihatnya, aku bisa menilai. Pertama kali aku mengenalnya, dia masuk ke dalam mobilku. Aku baru saja bertemu pria yang paling menjijikan dan sombong di dunia ini. Aku telah ditunjuk sebagai fisioterapi neneknya Karen. Lalu dia masuk ke rumahmu? Ya benar. Dia masuk ke rumahku sebagai fisioterapi nenekku. Lalu dia masuk ke kamarku 2 kali. Apa kau percaya? Romantis sekali. Aku tidak tahu bagian cerita itu. Maksudmu apa? Maksudku, pelayan tua biasanya punya rasa malu, tapi sepertinya dia tidak. Ya, kau benar. Aku akan beri dia pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Aku yakin kau bisa melakukannya. Aku akan berikan kau tips. Contohnya? Contohnya, kau akan lakukan apapun yang dia tidak suka. Yang dia tidak suka apa? Musik yang kencang. Dia akan marah ketika mendengar musik yang kencang dan menari. Dia benci menari. Paksa dia untuk menari di acara lamaran kakakmu itu. Itu pasti menyenangkan. Dan dia akan marah saat ada laki-laki yang menggoda perempuan lebih dulu. Dan ada satu hal yang aneh. Dia merasa kesal saat ada orang yang memujinya. Bagus sekali. Oh ya, tapi bagaimana kau bisa tahu?
Kalau dia seorang fisioterapis, aku adalah seorang psikoanalisis. Kau siapanya? Saudaranya. Apa? Aku bekerja sebagai perencana pernikahan yang mengurusi lamaran kakakmu. Aku adalah asistennya Fendi. Oh, terima kasih. Dan terima kasih atas saran. Aku akan beri dia pelajaran saat lamaran dilaksanakan. Sampai jumpa. Tuhan, tunggu sebentar. Ya. Tasmu. Terima kasih ya. Kau mencatat poin yang kuberikan padamu, tapi kau tidak sadar bahwa ini semua tips yang romantis. Aku tahu Kaprita tidak menyukainya, tapi jika ada laki-laki yang tampan dan seksi seperti Kara menari dengan Kaprita dan meyakinkannya, aku mungkin akan jatuh cinta juga. Semuanya terlihat sangat manis di sini. Semuanya kecuali dia. Hari ini kau sangat beruntung. Sangat menyenangkan. Ketika Kaprita tahu aku bekerja di rumah Karan Lutra, aku penasaran bagaimana reaksinya. Dia tidak akan percaya. Ini pasti menyenangkan. Sristi, ada apa? Kau punya senyum yang lebar di wajahmu. Apa ada sesuatu yang spesial? Tidak ada yang spesial. Pagi ini kau bersikap seperti kau dibebani dengan semua tanggung jawab ini. Tidak, Kaprita. Aku rasa aku tidak boleh stres. Aku akan berhenti memikirkan tentang beban dan memutuskan aku akan hidup bahagia. Aku tidak akan memberitahumu kalau aku mendapatkan pekerjaan. Karena besok aku akan memberimu sebuah kejutan. Kalau begitu bagus. Tapi jangan tanya kalau aku pergi kemana. Dan hari ini sangat aneh. Banyak yang terjadi di rumah itu. Pertama, Karina Lutra. Kau jangan pernah berpikir kalau kau akan disambut dan diterima dengan baik. Setelah itu, ibunya Rishabh. Dengar, hanya kau yang bisa membujuk Rishabh untuk menikah, nak. Kau harus meyakinkannya. Dan hal yang paling penting, aku masih tidak paham bagaimana aku bisa jatuh dari tangga. Tapi Rishabh kan menyelamatkanmu. Dia jadi melakukannya, tapi... Bagaimana kau tahu Rishabh menyelamatkanku? Apa kau menyembunyikan sesuatu? Kau ada di rumah Lutra? Sristi, ayo katakan. Mana mungkin? Aku tidak ada di rumah itu. Jangan bercanda. Ayo katakan. Jangan bertengkar. Ayo, kita makan malam. Aku mencintaimu, Nenek. Aku mencintaimu. Hei, kenapa dengan sikap Nenek hari ini? Setelah semua yang terjadi, kau tetap nenekku. Ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, ya kan? Karena aku nenekmu, kalian harus patuh. Benar sekali. Ya kan? Ya sudah, kalian jangan bertengkar lagi. Dan sekarang kita makan malam. Nanti makanannya dingin, mengerti? Oke. Aku tidak akan memanaskannya. Baiklah, Nek. Kau mau kemana? Kau harus katakan, bagaimana kau tahu tentang kejadian itu? Aku, iya Nenek. Apa ini? Nenek bilang apa? Katakan sesuatu. Sebentar, Nek, aku ke sana. Aduh, dua anak itu. Peraturan di rumah ini, kita harus makan malam bersama. Aku sudah siapkan makan malam. Ayo, kemarilah. Nenek menyuruh kita datang ke sini untuk makan. Kami datang ke sini karena menghormati Nenek. Kalau kami ke sini dan belum menyentuh makanan yang kau buat, kau harusnya bisa mengerti. Kaprita, ini bukan rumah ibu. Jadi tidak penting bagi kita untuk makan bersama dengan dia. Tidak ada artinya sama sekali. Kita sudah tahu dia wanita yang kejam. Atau jangan-jangan kau juga meminta uang makan selain uang sewa kamar. Sristi, dengar ya. Ini bukan hanya rumah Sarla, tapi juga rumahku. Dan aku memintamu untuk duduk dan makan. Maafkan aku, Nek. Aku menghargai Nenek karena aku sayang pada ayah. Tapi tolong, Nenek jangan ikut campur urusan kami. Dan jangan merusak hubungan baik antara aku dengan Nenek yang sudah terjalin selama ini. Oh ya, kami tidak akan makan di rumah ini. Aku lebih baik membeli makanan di restoran. Walaupun harganya tidak murah,
Tapi itu lebih baik. Kami tidak ingin makan yang dimasak olehmu. Aku tidak peduli aturanmu. Tapi yang jelas, aku tidak akan pernah makan di rumah ini. Kau mengerti? Ayo, Kak. Ayo cepat. Sarla, sudah ayo makan. Apa ibu pikir aku bisa makan dengan tenang saat anakku belum makan? Jangan ganggu aku. Aku tidak mengganggumu. Aku teringat pada temanku Haris. Hal yang sama terjadi padanya. Ada apa dengannya? Bukannya aku sudah bilang padamu, anaknya Visal itu telah kabur. Oh iya, dengan pacarnya. Iya. Kau jangan marah-marah, Haris. Lebih baik menjadi anak kecil daripada punya anak. Pertama dia kabur dari rumah. Lalu dia berhenti bicara dengan ayahnya. Sekarang dia sadar bagaimana susahnya bertahan hidup. Tentu saja dia menyadari itu. Ya, maksudku dia kembali ke rumah dengan bersedih. Generasi sekarang ini menganggap pernikahan itu seperti permainan. Ya, tentu saja. Itu hal yang serius. Pernikahan bukan permainan anak-anak. Ya, coba lihat ini. Gadis mana yang kau suka, ha? Di usiaku, seharusnya aku tidak boleh melihat foto gadis ini. Aku sudah punya kau. Hei, jangan bercanda. Seriuslah sesekali. Boleh aku nonton berita? Aku rasa kau ingin tidur di teras ya malam ini? Atau kau mau tidur di kamar ibumu? Aku akan mengirimkan selimut untukmu. Tertawa sesuka hatimu. Aku tahu kenapa kau tertawa. Bagaimana kau bisa memarahiku dengan mudah? Aku melihat fotomu. Wah. Yang ini bersahaja dan pintar. Semuanya baik, kau suka? Coba lihat. Ibu, coba lihat ini. Aku rasa dia sempurna, iya kan, Bu? Raki, kembalikan saja foto itu. Apa? Yang ini akan cocok untuk Risab. Dia pilihanku. Coba kau lihat. Ini kan Sherlyn. Kami sudah memikirkan gadis yang jauh lebih baik. Dia sederhana, berbudaya, dia sangat cantik. Kalau kakak lihat, kakak pasti akan menyukainya. Iya kan? Perlihatkan dia fotonya, Bu. Apa orang tua gadis ini lebih kaya dari kita? Apa mereka mau investasi ke bisnis kita? Berapa nilai keuntungan dari hubungan ini maksudnya? Maksudku, foto gadis yang kutunjukkan padamu adalah anak dari Tuan Kurana, ketua klub Notori. Dia anak temanku. Kalau Rishabh bisa menikahi gadis ini, akan sangat menguntungkan untuk bisnis kita. Orang kaya itu berpikiran sama, karena statusnya setara. Dan status itu sangat penting. Aku benarkan, Bu? Iya. Ini tidak masalah. Kenapa kau tidak mengundangnya ke lamaran Kritika? Biarkan Rishabh dan gadis itu berdua saat kita menemui keluarganya. Jika Rishabh menyukai gadis itu, kita bisa melanjutkannya. Bagus. Kalau begitu bagus. Aku akan memastikan Rishabh menikah dengan anak temanku. Jadi bisa menaikkan posisiku di keluarga ini. Lagi pula tidak ada yang berani menentangku di sini. Jangan sedih. Kau bisa memilih gadis untuk Karan. Ibu, aku sangat ingin Rishabh menikah dengan gadis pilihanku. Tapi aku tidak yakin ini mungkin sekarang. Kapanpun Karina membuat keputusan, dia melakukannya untuk keluarga. Lagi pula, kau tidak bisa mengikuti hatimu. Ada kalanya kau harus memakai otakmu, mengerti? Kau memang cerdas. Ini bukan masalah. Bukankah kau ingin Rishabh menikah? Jadi, apakah penting siapa gadis itu? Sudahlah. Biarkan aku menonton berita lagi. Kau tidak boleh menonton Ibu, berita. apa yang Ibu lakukan? Kau lihat saja foto ini. Sristi? Kemana Sristi? Ini jam 12:30. Biar aku periksa saja. Kalau menangis itu bisa menjadi solusi, aku juga akan menangis sepertimu. Katakan apa yang harus kulakukan. Aku tidak bisa memikirkan jalan keluarnya. Tagihan 300 rupiah. Kita sudah diberitahu dalam seminggu. Kalau kita tidak bayar dalam waktu seminggu, aula pernikahan harus dijual. Bagaimana bisa mengatur semua tagihan ini? Lalu bagaimana kita bisa hidup? Tanpa adanya aula pernikahan itu, kita akan bangkrut, Bu. Percayalah pada Tuhan.
Kalau dia memberi kita masalah, pasti juga memberikan solusi. Hanya itu pemasukan kita. Kita bisa membiayai sekolah anakku dan pernikahannya karena aula itu, Bu. Kita benar-benar bergantung pada aula itu. Apa yang akan kita lakukan kalau kita tidak punya aula itu? Kita akan tinggal di jalan. Berapa banyak cobaan yang Tuhan berikan. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Apa Ibu baik-baik saja? Aku akan ambilkan air untuk Ibu. Bahkan kau tidak punya kebiasaan untuk menyimpan air di kamar. Aku keluar untuk mencari Sristi, tapi aku mendengar percakapan ibu. Apa baik menguping pembicaraan orang? Aku tidak seharusnya berada di sini. Ini salahku. Sebenarnya kau pantas menerima itu. Kita tidak punya uang. Namun dia meminta kami membayar sewa. Sekarang dia menghadapi krisis. Tuhan memberi dia pelajaran supaya dia sadar dengan perbuatannya. Apa mungkin jika dia sudah krisis, kenapa dia meminta kita untuk membayar uang sewa? Aku tahu betapa pentingnya aula pernikahan itu untuk ibu dan juga nenek. Jika mereka kehilangan aula, mereka kehilangan sumber pemasukan. Ya Tuhan, mereka dalam masalah besar. 300.000 rupiah bukan jumlah yang kecil. Itu jumlah yang sangat besar. Bagaimana mereka mendapatkannya? Hanya dalam waktu seminggu. Tidak peduli betapa marahnya ibu dengan kita. Dia mungkin kejam dan kasar pada kita. Tapi faktanya, jika kita punya tempat untuk tinggal, ini juga karenanya. Jika tidak, Sristi dan aku akan berkeliaran di jalanan, meminta bantuan. Tidak peduli bagaimanapun keadaannya. Dia itu ibu kami. Dan aku tidak bisa melihat dia dalam masalah. Aku akan lakukan apapun, sebisa yang ku bisa. Ya, aku akan membantu ibuku, terlepas kesulitan yang akan aku hadapi nanti. Aku tidak suka wanita itu. Tapi masakannya sangat enak. Wah, makanannya enak sekali. Apa dia akan menebak kalau aku yang memakan semua makanannya ya? Aku rasa tidak. Ini buah keringnya banyak sekali. Ini kesukaanku, akan kuhaluskan. Aku makan semuanya. Tidak, aku akan tambahkan air ke mangkuk berisi kir ini dan menyimpannya. Jadi tidak ketahuan. Tidak boleh. Aku tidak boleh menyerah dengan mudah. Apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkan aula pernikahan Kumkum Bagja. Aku punya 2 anak perempuan lagi sekarang. Aku harus mengurus pengeluarannya dan menikahinya. Aku butuh uang untuk itu. Dan aku bisa mendapatkan uang kalau kita punya aula pernikahan itu. Aku harus keluar dari krisis ini untuk anakku. Aku harus melakukan apapun, bagaimanapun caranya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini bukanlah suatu keajaiban. Nenek latihan tanpa seseorang meminta nenek untuk melakukannya. Ini suatu keajaiban. Karena ada yang menelponku. Siapa? Kau tidak tahu? Tidak. Diktator besar yang reinkarnasi. Dalam kelahiran ini namanya Brita. Nenek, aku pikir dia itu hanyalah fisioterapimu. Dan aku tidak tahu kalau kehadirannya sudah berakibat akan selera humor nenek. Tertawalah sepuasmu, Risa. Dia menelponku di pagi hari untuk memintaku latihan. Jika aku tidak mendengarnya, dia akan marah padaku dengan memanggilku keras kepala. Dia akan bilang aku tidak ingin sembuh dan hal seperti itu. Oh ya Tuhan. Nenek, tidakkah nenek berpikir kalau nenek sudah mendengarkan seseorang?
untuk pertama kalinya dalam hidup nenek. Kalau tidak mungkin bagi nenek untuk mendengarkan seseorang yang menentang nenek di masa lalu. Itu tidak benar. Aku mendengar kata orang. Sungguh? Kau tidak yakin? Aku yakin. Boleh aku bicara? Tentu. Prita tidak seburuk dugaanku. Boleh aku bilang sesuatu? Dia tidak terlalu buruk. Aku tahu itu. Angkat. Sebentar, Nek. Tuan, aku sudah pesan aula Kumkumbagia. Kita bisa konferensi pers di sana. Bagus, aulanya sudah dipesan. Kalau tidak, kita akan dapat masalah. Boleh aku sampaikan sesuatu, Tuan? Tuan harus berterima kasih pada Prita karena dia yang sudah menolongku. Baiklah, kalau begitu atur semuanya untuk konferensi. Nanti ku telepon lagi. Baik, Tuan. Aku harus berterima kasih pada Prita. Tapi, dengarkan aku, Prita. Prita, dengarkan aku. Semuanya berantakan. Aku belum memutuskan gaun dan sepatu yang akan aku gunakan. Kau kan janji padaku untuk datang ke sini. Kenapa belum datang? Iya. Tolong cepat sedikit. Aku mohon. Oke? Aku tunggu. Boleh aku bicara? Tentu. Prita tidak seburuk dugaanku. Aku telah pesan aula Kumkumbagia. Boleh aku sampaikan sesuatu? Tuan harus berterima kasih pada Prita. Jika aku harus memiliki satu di antara mereka, aku akan memilih gadis ini. Wajahnya menunjukkan kesederhanaan. Apa kau tidak merasa kalau Prita sedang menggambarkan dirinya sendiri sebagai calon istrimu? Aku juga ingin berterima kasih untuk banyak hal padanya. Halo Nyonya, kau ingin pergi kemana? Aku menghabiskan uang untuk memberi barang dan juga jalan-jalan. Aku hanya punya sisa 20 rupiah yang akan kuberikan pada Sristi. Sristi, ambil. Simpan 20 rupiah. Beli 2 vadafas. Makan satu untuk sekarang dan satu lagi untuk makan siang, oke? Ini Ada apa? Kau harus mencoba vadafas Mumbai. Aku dengar ini sangat enak. Kak Prita, aku mengerti. Kakak simpan saja uang ini. Entah beli tiket bis atau sesuatu untuk dimakan. Karena kau dari malam belum makan. Kalau aku sudah makan. Maksudku, kita berdua belum makan apa-apa. Jadi, aku janji kalau kita malam ini tidak akan kelaparan. Sristi, aku tidak mengerti kenapa kau sangat khawatir. Ayolah, Kak. Dengar, nenek bilang dia akan menjemputku di jalan utama dan aku menyajikan sarapan berat di tempat aku bekerja. Mereka memaksa aku makan walaupun aku tidak mau. Jadi aku tidak butuh uang ini. Kau yang lebih membutuhkannya. Sekarang simpan, kau pasti membutuhkannya nanti. Sudah ya? Kak Prita, tunggu dulu. Dah. Tapi aku tidak bisa membuat alasan setiap hari. Aku butuh uang untuk pengeluaran setiap harinya. Dan aku tidak ingin uang untuk diriku sendiri. Jika aku jalan setiap hari, berat badan aku akan turun. Tapi Sristi menjadi sangat gelisah kalau lapar. Tapi bagaimanapun situasi ibu sangat buruk. Bagaimana ibu dan nenek menghadapi pengeluaran harian? Jika Aula tidak selamat dalam seminggu, mereka akan bingung. Halo? Iya, aku hampir sampai. Ini. Tidak, Bu. Aku sudah bilang aku tidak mau memakainya. Memang kenapa kalung ini? Bukan begitu, Ibu. Masalahku banyak. Hari ini lamaranku. Dan aku belum memutuskan aku akan memakai apa. Tidak ada yang benar, Bu. Aku jadi takut. Aku tidak bisa tenang. Kritika, pasti ada solusinya. Pertama, pilih kalungnya dulu. Lalu kita harus memilih gaun dan sepatumu ya. Dengar, ini bukan kalung biasa. Nenekmu dulu memakainya di hari lamaran. Kemudian ibu memakainya saat lamaran juga. Ini barang antik, sayang. Ibu, ini sangat kuno. Kau harus percaya, nak. Dengar, kau akan dilamar. Jadi, kau akan jadi pusat perhatian. Lalu, saat tamu-tamu melihat kalung ini,
dan juga melihatmu, mereka akan terpesona. Ibu, ini lamaranku, bukan pameran perhiasan. Ayolah Kritika, kau sangat keras kepala. Kau tidak pernah mendengarkan ibu sekalipun. Ibu akan panggil Raki, hanya dia yang bisa mengurusmu. Kau tidak mau mendengarkan ibu, kau sangat keras kepala. Kau hanya mau mendengarkan... Maafkan Hati-hati kalau jalan. Prita, kau dari mana saja? Aku sudah menunggumu dari tadi. Maaf Ayo ya. sini. Gadis payah. Maafkan aku. Tidak apa-apa, tenang saja. Ini masalahku. Hari ini lamaranku dan aku tidak tahu harus pakai apa. Lalu ada ibu. Lihat saja, ibu ingin aku memakai kalung-kalung ini. Maksudku, coba kau lihat kalungnya. Bagaimana aku bisa menggunakan kalung kuno di acara lamaranku? Aku tidak bisa memakainya. Kau itu seperti adikku saja. Sekarang kau tidak perlu panik. Ini kan hal yang sangat sepele. Aku tidak mengerti kenapa kau bingung menggunakan kalung ini. Kalung ini sangat indah. Coba kau lihat saja. Menurutku kalung itu terlalu besar. Coba kau perhatikan. Kilauannya akan meningkatkan kecantikan orang yang memakainya. Prita, itu sangat kuno. Kuno? Lihatlah, ini sangat berkelas. Perhiasan tidak akan pernah ketinggalan zaman kapanpun dipakainya. Bukan hanya artis Bollywood, tapi aktris Hollywood juga memakai perhiasan. Dan itu ada di karpet merah. Benarkah? Iya, ini sangat cantik. Kau harus memakainya. Aku rasa kau benar. Dan kau harus memakai gaun ini supaya terlihat cantik. Aku pasangkan dulu. Lihat, ini perpaduan yang sempurna. Aku punya ide. Bagaimana kalau kau yang pakai? Aku tidak. Dengarkan aku, Prita. Warna gaunmu dan lehenganya sama. Aku rasa sangat cocok dipakai olehmu. Simpan saja di sebelah gaunmu. Tidak apa-apa. Ayo, lakukan seperti yang kuminta. Tidak apa-apa. Hanya sekali ini saja, aku mohon. Apa putriku sudah siap? Karan, belum. Katakan padaku, bagaimana bentuk kalungnya? Kalau ada laki-laki yang mencoba merayunya, dia pasti akan marah. Dan yang paling aneh, jika orang memujinya, dia pasti akan marah besar. Karan, aku bertanya padamu, ayo jawab. Aku butuh penilaianmu tentang kalung itu, karena aku sedang bingung. Tunggu sebentar. Kritika, minta dia untuk tetap memakai kalung untuk sementara. Aku ingin melihatnya. Prita, jangan dilepas dulu ya, tolong. Tunggu sebentar. Aku pikir agak longgar. Maksud aku kalungnya. Kau harus mengencangkannya. Biarkan aku bantu. Kumohon. Terima kasih. Maafkan aku. Aku rasa kalungnya masih longgar. Aku harus kencangkan lagi. Akan kulakukan, biar aku saja. Oh iya, kau terlihat cantik pakai kalung ini. Aku berharap jadi kalung menghiasi leher cantikmu itu. Fans tertinggiku benar. Dia tidak suka digoda sama sekali. Tapi aku bersenang-senang karena sudah menggodanya. Maaf. Hei Karan, bagaimana dengan kalungnya? Aku baru saja bilang padanya, dia pakai kalung yang cantik. Benar kan? Aku bilang begitu kan? Bagus.
Itu artinya kau dan Prita menyukai kalung ini. Aku akan memakainya. Bisa kau keluar sebentar? Aku mau memakai gaun. Karan, aku menyuruhmu keluar. Aku mau pakai gaun. Oh ya, baiklah. Oh tidak, aku punya kesempatan ini untuk melecehkan Prita. Tidak apa-apa, tapi aku punya kesempatan sepanjang malam. Aku akan mendapatkan banyak kesempatan. Aku akan balas dendam pada Prita. Apa yang terjadi padanya? Kenapa dia tersenyum terus? Halo, kenapa kau melamun? Tidak. Kritika, aku membawa kalung yang lainnya untukmu. Lihatlah. Wah, Prita, kapan kau sampai? Baru saja. Beraninya kau memakai kalung itu. Lepaskan. Ibu, aku akan memakai kalung ini. Prita menyukainya. Lepaskan. Cepat. Lihat. Kau kelihatan cantik. Terima kasih, Bu. Iya, Kritika. Kau terlihat cantik. Kau seharusnya melakukan terapi, kan? Sana. Kenapa membuang waktumu? Iya. Prita, kau mau pergi? Aku harap kau ingat yang kukatakan. Kita tidak punya banyak waktu. Cepat bicara pada Rishabh dan beritahu balasannya ya. Raki? Iya, Kak. Sini sebentar. Nyonya Lutra sangat baik. Dia sangat mempedulikan Rishabh. Ya, walaupun Karina mudah, marah, dan juga sedikit sombong. Tapi ketika datang ke Kritika, dia sangat berubah menjadi ibu yang sangat penyayang. Dia dengan sungguh-sungguh memperbaiki kalungnya. Dia memperbaiki rambutnya. Dia memilih baju untuknya. Mungkin itu ikatan ibu yang diberikan kepada anaknya. Tidak lengkap tanpa satu sama lain. Seorang anak dilahirkan oleh ibunya. Dan seorang wanita menjadi ibu ketika melahirkan anak ke dunia ini. Tidak peduli berapa umur anaknya, seorang ibu tidak pernah berhenti untuk peduli pada mereka. Ini hubungan yang paling indah di dunia. Walaupun aku punya ibu, apalagi sekarang dia menghadapi krisis, tapi sayangnya aku tidak bisa menolongnya. Walaupun aku ingin sekali, tapi dari mana aku bisa mendapatkan 300.000 rupiah untuk menghidupi diriku sendiri saja tidak bisa. Pragya, aku yakin Pragya akan melakukan sesuatu jika aku memberitahunya. Aku tidak tahu apa yang ibu katakan pada Pragya tentang hubungan kita atau tidak. Aku tidak harus bicara tentang itu. Tolong angkat teleponnya, tolong. Sejak Pragya digantikan pekerjaannya oleh Muni, beban kerjaku meningkat. Aku harus merawatnya dan menerima telepon. Siapa lagi ini? Halo? Halo? Apa ini Pragya? Siapa ini? Aku Prita. Apa kau Pragya? Bukan. Pragya tidak di rumah. Aku tidak tahu di mana dia dan kapan dia kembali. Jadi sampai jumpa. Tunggu sebentar, tunggu. Tolong dengarkan aku. Ini sangat mendesak. Aku ingin beritahu Pragya bahwa ibu kami... maksud aku... begini. Ibunya yang punya aula pernikahan Kumkum Bagya butuh uang 300 rupiah untuk melunasi pinjamannya. Jika dia tidak bisa mengumpulkan uangnya, aulanya akan dijual oleh polisi. Kau tahu? Aku ingin pergi dan katakan pada Nyonya Aurora kalau anaknya tidak pantas menerima uang sepeser pun dari kami. Jadi 300.000 rupiah. Baiklah, jika Nyonya Aurora yang keras kepala menerimaku dan musuh bebuyutan anaknya, aku pantas menjadi istrinya Abhishek Merah. Itu jika dia menerimaku sebagai istri menantu laki-lakinya. Lalu, aku akan merasa kasihan padanya dan
Aku akan memberikan uang 300.000 rupiah. Apa? Itu sangat konyol. Aku tidak akan beritahu Ibu Pragya hal semacam itu. Apa kau tidak malu mengatakan hal seperti itu? Baik, kau tidak merasa malu meminta uang. Ini proposal yang sangat bagus. Kau mungkin tidak mengerti sama sekali. Ngomong-ngomong, kau tahu, wanita yang kau minta uangnya dan merasa bersimpati sebenarnya tidak pantas menerimanya. Jika tidak akan kehilangan propertinya, maka biarkan saja. Kenapa itu mengganggumu? Diam, dengarkan aku. Nyonya Aurora adalah wanita terhormat. Tolong jangan berani mengatakan hal itu padanya. Wow, apa itu sebuah ancaman? Biar aku lihat apa yang bisa kau lakukan. Kau akan tahu nanti apa yang mampu aku lakukan. Tapi aku yakin jika aku berani berdiri di depanmu, ibuku tidak akan. Maksudku, kau tidak akan berani mengucapkan satu kata pun kepada Ibu Pragya. Oh, pergilah dan jangan menghubungiku lagi. Kenapa kau begitu mengujiku, Tuhan? Pertama, kau mengambil ayahku dariku. Lalu kau membawa ibuku ke hidupku. Hanya untuk membuat perbedaan antara kita setiap harinya. Aku ingin menolongnya, tapi aku tidak tahu caranya. Tolong lakukan sesuatu, Tuhan. Tolong lakukan sesuatu. Prita, tunggu sebentar. Iya? Kau kenapa, Prita? Kenapa kau menangis? Apa ada yang mengganggumu? Bukan apa-apa, aku tidak tahu. Apa kau yakin? Iya. Baguslah. Apa kau tahu? Aku baru saja bicara dengan Sherlyn. Dia akan datang ke pesta malam ini. Apa itu berita yang bagus? Iya, itu berita bagus. Tapi Shirley... Dia itu adalah gadis yang kami pilih untuk risap. Ya Tuhan, itu berita bagus sekali. Tentu saja itu berita bagus, tapi belum ada yang memastikannya. Aku juga tidak ingin ini berakhir sebelum dimulai. Dan itulah sebabnya kau harus bicara dengan Rishabh secepatnya. Oke? Aku ingin Rishabh setuju sebelum Sherlyn datang ke pesta. Aku tidak ingin pusing lagi. Sekarang semua terserah padamu. Semua bergantung padamu, oke? Kau harus melakukan ini untukku, tolong. Nyonya jangan khawatir, aku akan bicara dengannya. Dan ini akan berakhir. Terima kasih banyak, Prita. Semoga Tuhan memberkatimu. Sekarang aku akan bicara dengan pendeta dan harus menyiapkan semuanya untuk pesta. Setelah kau bicara dengan Rishabh, beritahu aku apa yang terjadi. Baiklah. Aku akan bicara dengan percaya diri bahwa aku membutuhkannya, tapi aku tidak tahu bagaimana reaksi Rishabh. Tapi akan ku coba.